Siap, Bismillahirrahmanirrahim. Poin pertama ya, materi pertama akan saya jelaskan pakai VPN. Untuk materi yang perdana ini saya akan menjelaskan tentang impian yang belum terwujud. Nah, jadi saya mau tanya nih ke Bapak Ibu ya. Coba lihat aja gambar ini. Apakah pernah dalam kondisi kita saat ini ya kan dalam kegelapan penuh kepusingan ya, pertanyaannya sudah puaskah ya dengan kondisi ekonomi Anda atau kita saat ini? Nah, itu tinggal jawab dalam hati Bapak Ibu sendiri. Nah, tentunya di balik kepusingan pasti ada di pikiran kita yaitu masalah dan impian. Ya, kita sebagai manusia pasti punya masalah, bener gak? Ya, pasti punya persoalan yang belum diselesaikan dan ada impian yang belum terwujud. Makanya Bapak Ibu ada di grup ini gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu gak ada di grup ini, ya udah pasti kehidupannya udah merdeka. Udah gak ada impian yang belum terwujud, udah gak ada masalah gitu. Makanya Bapak Ibu ada di grup ini, ada masalah yang harus diselesaikan dan ada impian yang harus diwujudkan. Nah, salah satunya di foto ini nih banyak. Nah, ada gak ya kan, coba dilihat, ada gak yang pengen bangun rumah udah selama ini ngontrak gak enak, apalagi tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah gitu. Nah, terus ada gak yang pengen pergi ke Padang? Maksudnya gimana Kang? Padang pasir ya. Padang pasir di mana? Di Baitullah, yaitu Arab Saudi, sambil umroh. Nah, terus ada juga gak yang pengen lunas hutang, yang pengen bebas riba, yang belum nikah? Nah, di sini boleh ya kan kita wujudkan bareng-bareng, kita pinang calon istri, calon suami kita ya dengan apa? Dengan pernikahan yang kita impi-impikan gitu kan. Karena cinta saja tidak cukup. Semua butuh materi-materi ini kita wujudkan, kita cari di bisnis ini. Nah, terus yang belum punya anak atau yang sudah punya anak, dipersiapkan pendidikannya udah siap atau belum gitu kan. Karena anak lahir ke dunia ini tuh udah ya kan punya haknya masing-masing. Yaitu apa? Hak pertama anak selain kita mendidik dari segi akhlak dan lain sebagainya, yaitu apa? Pendidikannya harus terjamin dari mulai TK sampai mulai kuliah. Makanya kita kejar dari bis ini hasilnya untuk pendidikan anak salah satunya. Nah, terus ada yaitu namanya berbagi lebih banyak. Ya, karena beda kita nominal 10.000 berbagi ke orang sama nominal 1 juta berbagi ke orang. Ya kan, itu lebih berdampak secara keadaan gitu. Kita ngasih motivasi ke orang beda dengan ngasih tiket umroh langsung. Nah, makanya impian-impian ini atau masalah-masalah ini ada gak yang menurut teman-teman relate atau ya ini terjadi loh di kehidupan kita. Nah, terus ada nih di bawahnya ya kan, apa yang dilakukan mayoritas orang, umumnya orang nih untuk menuntaskan masalahnya, masalah setiap orang, apa nih ya kan caranya dan nah, mencapai impian yang belum terwujud. Yang dilakuin banyak orang, mayoritas orang itu seperti apa sih, dengan cara apa? Kita akan bahas sekarang. Di sini ada gambar, itu banyaknya orang berkerumun lagi pegang surat tuh. Surat lamaran buat kerja. Dan di tulisan merahnya ada proses kita hidup dari segi pendidikan. Yaitu mulai kita menginjakan kaki di bangku sekolah SD. Ya, TK, mohon maaf, teman kanak-kanak. Lanjut ke SD, lanjut ke SMP, lanjut ke SMA, lanjut juga ke universitas atau kuliah. Itu proses kita begitu panjangnya dan membutuhkan banyak biaya. Dengan harapan apa? Dengan harapan mudah dapat kerja, jabatan tinggi, ya kan? Totalitas, loyalitas ke atasan, gajinya besar. Bener gak? Tapi, nah, ada tapinya nih, ya kan? Di sini ada tuh, di tulisan hitam tuh, banyak yang namanya surat penting ditahan oleh sebuah perusahaan atau pekerjaan. Jadi diterima kerja di Indonesia, apalagi ini jangan ngobrol di luaran, itu sangat perlu persyaratan yang benar-benar rumit. Ya, tahan data penting, ya kan, usia, apalagi kalau misalkan kita udah 30 ke atas dengan gak punya skill apapun itu sulit diterima. Bener gak? Ya, tinggi badan, pengalaman, kita yang belum ada pengalaman, waduh, kayaknya harus kursus dulu tanpa digaji. Ya, terus apalagi lowongan pekerjaan itu sangat terbatas. Ini yang paling banyak. Yang paling banyak itu udah sempat ada di Cianjur tuh, buka sekitar 500 kuota pekerja, yang datang 5.000. Bayangin aja. Saking banyak orang yang nganggur dan terbatasnya lowongan pekerjaan.
pekerjaan gitu. Dan tanpa relasi, Bapak Ibu sulit diterima di pekerjaan. Nah, gitu kan. Dan yang paling menyedihkannya yaitu apa? Banyak pekerjaan yang harus menggunakan fulus atau kita wajib membayar uang pelicin dulu nih ke orang dalam lah bahasanya. Ya mungkin Bapak Ibu udah tahu. Itu harus diprosesnya itu harus dilalui untuk dapat gaji yang kita inginkan atau yang ada gitu. Mungkin kita nggak mau gaji segini tapi ya adanya lowongan pekerjaan dengan nominal yang diberikan oleh perusahaan segini gitu misalkan gitu. Dan kenyataan di lapangan sukses di dunia kerja hanya untuk kaum ijazah doang gitu kan. Kita punya ijazah minimal S1 atau berapapun lah yang paling tinggi. Nah itu yang paling dicari, yang paling minimal diterima oleh pekerjaan gitu kan. Apalagi pertanyaannya, kalau dengan posisi saya nih sebagai yang seorang anak muda usia 19 tahun lulusan SD. Nah, saya ulang ya. Usia 19 tahun lulusan SD, ya kan? Kira-kira bisa gak dapat pekerjaan yang saya harapkan nominal gajinya untuk kebutuhan sehari-hari? Menurut saya sulit. Hanya di bisnis inilah, oke, yang menerima usia saya, pendidikan saya, dan pengalaman saya yang belum terbilang bisa apa-apa. Karena usia saya baru belasan tahun. Jadi bisnis ini gak memandang latar belakang. Dan ini proses kita hidup sampai saat ini. Ya kan, gaji kita yang saat ini kita dapat ya pasti prosesnya sulit di belakang-belakang hari ini. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Tadi kita ngobrolin tentang bagaimana cara orang bisa menuntaskan masalahnya yang belum selesai dan mewujudkan impiannya yang belum tercapai. Nah, kebanyakan orang ini ilustrasi menabung. Jadi, ya udah pasti banyaknya orang menyelesaikan masalah dan mewujudkan impiannya dengan cara menabung. Gimana jadinya jika kita mampu setiap bulan? Ya, anggap aja teman-teman sekarang punya pekerjaan deh. Atau ya emang punya pekerjaan. Tapi kita mulai hitung-hitungan. Oke? Mulai hitung-hitungan. Berapa nominal impian Bapak Ibu? Ya, berapa nominal hutang Bapak Ibu? Oke? Itu boleh catat di buku atau kertasnya masing-masing. Ya, misalkan kita pengen punya mobil nominalnya berapa? Kita pengen punya rumah impian nominalnya berapa, kita punya hutang pun ya nominalnya harus dirinciin berapa. Itu makanya untuk dirincikannya itu nanti ada rumus prioritas terlebih dahulu. Nah, baru ketika udah dirincikan semua masalah dan impian kita, baru akan mengikuti yaitu proses menabung. Contoh misalkan Bapak Ibu punya pekerjaan, saya anggap aja gak tahu nih, dan emang gak tahu kan gaji Bapak Ibu berapa, mau itu UMR atau mungkin di bawah UMR, atau mungkin ada yang lebih di atas UMR. Nah, ini ada 3 kolom, ya kan, ada nilai, ada 1 tahun, ada 30 tahun. Nilai ini adalah 1 juta, 5 juta, 10 juta nominal yang Bapak Ibu keluarkan untuk menabung per bulannya. Ya, kalau misalkan 1 juta per bulan dikali 1 tahun berapa? 12 juta. Kalau 30 tahun berapa? 360 juta. Oke. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu bisa gak nih kalau 1 juta per bulan? Nah, terus yang kedua 5 juta per bulan. Wah, ini udah masuk ke gede banget nih. Ya kan? 5 juta per bulan kalau setahun 60 juta. 30 tahun 1,8 miliar. Ya kan? Tapi pertanyaannya bisa gak semua orang 5 juta nabung? Kadang kita di bawah 1 juta pun udah kepake. Tapi anggap mungkin teman-teman punya rezeki, punya pekerjaan yang benar-benar menggaji teman-teman gede banget nih. 5 juta per bulan bisa. 10 juta. Wah, ini udah kelas manajer, udah kelas direktur per bulannya nih. 1 tahun udah nominalnya 120 juta dan 30 tahun 3,6 miliar. Nah, tadi teman-teman udah rinciin ya, hutangnya berapa, masalahnya berapa, impian yang belum terwujudnya berapa. Nah, ini proses atau ilustrasi menabung kita. Tapi di bawahnya ada, yaitu apa? Ada 3 pertanyaan. Ya, coba diulang. Ada 3 pertanyaan yang wajib Bapak Ibu jawab. Sadar atau tidak sadar, fakta atau tidak, ya kan? 1, berapa gaji Anda sekarang? Nah, ini lebih menyakitkan nih, ya kan? 1 juta, 5 juta, 10 juta per bulan. Mungkin Bapak Ibu cukup gak dengan gaji sekarang? Dengan kebutuhan yang Bapak Ibu punya? Ya, pertanyaan itu yang pertama yang harus Bapak Ibu jawab dan jujur pada diri sendiri. Terus yang kedua, apakah harga impian tetap sama di balik inflasi?
ya kan? Nilai tanah semakin naik, nilai bangunan semakin naik, nilai mobil semakin naik, ya kan? Nilai cicilan pun ya semakin naik karena ya seiring namanya inflasi, ya kan? Nominal 100.000 sekarang sama nominal 100.000 10 tahun ke belakang, 10 tahun ke depan itu beda. Ya, makanya dengan tetapnya gaji kita sekarang itu bakal mungkin jauh lebih kecil di kemudian hari. Nah, pertanyaan yang ketiga, berapa usia yang Anda saat ini punya ya? Jadi mungkin misalkan Bapak Ibu ada yang umur 40 tahun, 50 tahun ya kan? 30 tahun kemudian umurnya berapa? Apakah mungkin enak rasanya ketika hutang kita udah selesai di umur segitu? Apakah mungkin enak rasanya ketika impian kita terwujud dalam umur segitu? Kunci kekayaan, ya, wasilah kekayaan. Jadi kalau orang barat, motivator barat menyampaikan rumus kekayaan itu simpel aja, cuma 3 hal. Ya, 3X. Simpel banget. Apa itu? Saving. Apa itu saving? Hemat. Bukan nabung. Oh, ini keliru ini. Ya benar, arti lainnya memang nabung. Tapi di sini artinya berhemat. Ini saya kaget luar biasa ya, kaget luar biasa. Jadi ternyata Islam tidak pernah menganjurkan kita untuk menabung. Tunjukin dalilnya sama saya kalau ada. Yang ada cuma cadangan tunai. Itu ada dianjurkan dalam Islam, 4 bulan dianjurkan. Tapi anjuran ada uang, tabung, ada uang, tabung, ada uang. Tidak ada dalam Islam. Tunjukin sama saya kalau ada. Islam rasional banget. Kalau pengen kaya apa? Dagang. Kalau pengen kaya apa? Investasi. Tidak ada perintah untuk nabung. Guru kita bilang, kalau pengen kaya nabung. Kita lihat guru kita, ternyata nggak kaya juga dia. Ya, berarti ada yang salah ini. Dia bilang gini, dikit-dikit lama-lama jadi bosan. Nggak kaya-kaya, bosan kita nabung itu. Nabung, coba mohon maaf ya, bunga di bank berapa? 4%, 6%. Inflasi di Indonesia berapa? 10%. Gimana mau kaya coba? Islam rasional banget, dagang kalau nggak investasi. Ya, dagang kalau nggak investasi. Investasi artinya apa? Ada uang yang diputar, kasih manfaat. Realnya gini, Islam ini konkret banget, real banget. Ya, jadi kalau agama yang ngajar kekayaan itu Islam yang sangat real, sangat konkret. Contoh, Anda punya uang 200 juta, Anda tabung, ya, Anda tabung, kena pertama inflasi 1, kedua kena zakat 2,5%. 200 juta dipotong 2,5 jutanya, berapa? Sekitar 5 juta. Jadi 5 jutanya langsung dipotong. Tapi 200 juta Anda putar dalam bisnis, untungnya 20 juta, yang kena zakat itu cuma 20 jutanya. Ya, 2,5 kali 20 juta. Jadi penaltinya lebih sedikit. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi Islam menghargai uang yang berputar. Ya, Islam menghargai uang yang berputar. Timbang diam seperti itu aja. Ya, makanya saya tidak ketemu dalil yang mengatakan disuruh nabung dalam Islam, tidak ada. Seperti itu ya Bapak Ibu, ini video dari Bapak Ippo Santosa. Beliau adalah seorang pengusaha sukses, ya soleh, karismatik, pernah berkata nabung itu bukan solusi untuk kita mewujudkan impian. Jadi salah satunya yaitu apa tadi, investasi atau gak investasi, ya kita berbisnis atau berdagang atau berniaga gitu. Investasi harus ada uang, berarti ada uang dari investasi, ya salah satunya dari berbisnis atau berniaga. Nih. Tapi ini nih sebelum kita bahas berbisnisnya, ya kan? Ya, anggap Bapak Ibu, aduh Kang Yusuf, kalau saya nabung kayaknya bosen deh lama. Ya kan, gaji saya gak cukup buat 1 juta per bulan, buat 5 juta per bulan, buat mewujudkan impian, ya kan? Apalagi ditambah faktor usia, ditambah faktor kesehatan, ditambah faktor gak nentu, saya bisa terus diterima di pekerjaan saya sekarang, gitu kan? Nah, anggap Bapak Ibu ngambil jalan pintas. Ya, karena dengan cara menabung itu sangat amat lama. Makanya Bapak Ibu memaksakan diri nih keadaan. Karena ya udah pasti gitu. Yang namanya kebutuhan, keinginan itu harus diwujudkan. Tapi Bapak Ibu dengan tidak sabarnya memaksa keadaan. Yaitu salah satunya apa? Banyak orang, atau mungkin di sini ada nih Bapak Ibu yang ambil jalan pintas. Ada gak? Kayaknya gak ada deh. Ambil jalan pintas apa? Maksa kredit. Ya, maksa kredit, maksa nyicil, atau bahasa kasarnya itu maksa berhutang lah gitu kan. Ya, nah kredit ini sebagian ya kita kredit motor, kredit mobil, kredit rumah. Ya ada yang masanya 3 tahun, 5 tahun, 20 tahun. Ada gak di sini yang Bapak Ibu ngambil jalan pintas kayak gini? Saya harap gak ada ya. Nah, jeng jeng jeng. Ini sedikit fakta ya Bapak Ibu,
mungkin gak mudah lah ya, kredit gak mudah lah kita ngambil jalan pintas, punya mobil, punya rumah, punya segalanya dalam keadaan uang sesuai nominal harga tersebut ya gak ada gitu. Yaitu pasti ya kebanyakan menggadai dokumen penting. Kita sebagai karyawan atau mungkin sebagai PNS, ASN, nah ini rata-rata menggadaikan SK. Ini bukan aib ya, tapi fakta gitu kan, sertifikat gitu kan. Terus BPKB, jadi rumah kita dan lain sebagainya itu bukan sepenuhnya milik kita. Karena surat-surat berharganya itu sekolah. Dan sekolahnya ketika lulus sekolah lagi, udah lulus sekolah lagi. Ya pasti seperti itu diputar gitu. Nah, itu korbannya. Jadi seolah-olah hidup kita ya untuk habis membayar hutang, kredit dan riba gitu. Kalau misalkan lebih parahnya kita gak sanggup untuk membayar cicilan tersebut, ya udah gitu. Harta, benda dan aset-aset yang kita dapat dengan cara kredit itu diambil lagi. Dan lebih menyedihkan lagi, bukan hanya dokumen penting, bukan hanya surat-suratan penting yang kita gadaikan, tapi mohon maaf nih, ini kita saling introspeksi aja ya. Bukan saya soalim atau gimana, tapi yang digadai adalah iman dan akhirat kita kepada dunia ini. Ya, kita memaksakan kredit, kita memaksakan nyicil, padahal itu tahu ada yang namanya dosa riba. Yang dimana dalam agama Islam salah satunya pedomannya yaitu Al-Quran dan hadis pernah berkata Allah menghalalkan ya kan jual beli dan mengharamkan riba. Dan ada mungkin di ayat lain yang bilang Allah memerangi para pelaku riba gitu. Kita aja ya menghadapi manusia udah kelabakan, apalagi ini dengan Tuhan. Dan hadis Nabi pernah berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, penyetor riba, penulis riba, dan saksi yang menyaksikan kejadian transaksi riba. Nah, di sisi lain ada agama non-muslim yaitu Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Ya kan dalam Bible, dalam Alkitab ya udah jelas gitu. Dan mungkin dalam agama Islam yang lebih ngeri bagi kita nih, ya kan yang gak mau terjerat dengan hutang riba lagi, yaitu apa? Dosa riba terkecil, yaitu sama dengan kita seorang anak menjinahi ibu kandung kita sendiri. Ingat Bapak Ibu, jinah aja itu udah dosa, apalagi kita menjinahi ibu sendiri. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Nah, jadi di situ ada tulisannya tuh ngeri banget. Riba itu yang ngeri banget gitu. Ya kalau bunga itu ya itu akal-akalan bagi ya para pelaku riba untuk seakan ini tuh dibikin cantik gitu. Padahal ya udah riba ya riba gitu, gak ada bunga gitu. Makanya pintu hijrah. Nah, ini ada tulisan. Salah satu sumber yang haram yang kita lihat sudah merata di masyarakat, masalah riba misalnya. Dan kita seakan-akan subhanallah sudah kena dengan hadis baginda Nabi SAW, akan tiba satu zaman nanti di mana tidak ada satupun umat yang bisa luput dari riba, apapun dicicil dan berbunga. Dan ini berbahaya sekali. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Allah melaknat pelaku riba, penulisnya, saksinya, semua kena. Riba ini bukan hanya sekedar sesuatu dosa yang seperti zina yang dasarnya besar misalnya. Tapi apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Bayangkan kalau kita berzina, naudzubillah, sekali, sudah berat hukumannya. Sudah cukup Allah datangkan penyakit kelamin untuk dia sebenarnya. Sudah cukup Allah akan coba dengan bangkrutnya usahanya, ribut dengan istrinya dan suaminya, anaknya jadi sakit dan beragam macam cobaan akan datang. Bagaimana kalau seandainya 36 kali berzina? Padahal 1 dirham, 1.000 rupiah riba. 0% kok Ustaz? Baik 0%. Taib, kalau seandainya Anda terlambat 1 hari saja, bukankah kena bunga 50.000 rupiah? 50.000 bisa saya jangkau, gaji saya 3 juta. Benar, tapi 50.000 rupiah kalau kita dihubungkan dengan hadis tadi lebih berat daripada 36 kali berzina. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba bertumpuk-tumpuk, berulang-ulang. Riba itu akan selalu mengikat seseorang, tidak bisa lepas.
Makanya setiap cicilannya berjalan berapa bulan ditawarkan lagi yang lain, digoda lagi sama syaitan dengan yang lain. Minimal harus ada yang nyantol. Dan 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Itu video 2 menit yang emang menyedihkan karena riba ini bukan hanya menyengsarakan kita di dunia tapi menyengsarakan kita di akhirat. Oke. Karena ikut sedih, ikut merinding juga ya nontonnya, kita lanjut ke materi berikutnya. Tapi Kang, nah ada tapinya nih. Iya, saya tahu gitu kan. Ya, emang berat gitu ngambil cicilan ini. Ya, saya tahu emang berat lah konsekuensi di akhirat nanti. Tapi gak riba gak punya gitu. Nah, ada tapinya nih. Oke, kalimat ini emang seakan logika gitu, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena kita yakin ya di jalan yang benar, di jalan yang lurus, di jalan yang dihalalkan selalu ada solusi dalam ketaatan. Nah, selain jalan pintas yang membawa kita pada jeratan riba. Ini foto ini sebuah lingkaran ya, dimana hidup kita ini kayak naik sepeda turun naik ke gunung gitu ya, di hari mulai Senin Kamis ya sampai hari Minggu gitu. Jadi ya udah kita muter kayak gini. Nah, makanya ada tulisan di sini, stop hidup seperti di atas lalu katakan saya butuh solusi. Nah, Cung, yang tadi nonton, yang tadi nyimak, yang tadi denger PN saya nih, ya, penjelasan tentang impian kita, masalah kita seperti apa, ya kan, dosa riba seperti apa, ya, kehidupan ini kayak gini terus, ya, dan butuh solusi, ya kan. Nah, lalu katakan saya butuh solusi. Kalau benar-benar butuh solusi, kita akan atau saya sekarang akan bahas solusi apa yang kita semua butuhkan. Oke, tentunya kita butuh yang namanya pemasukan. Ya, pengeluaran udah pasti, kita diem aja pengeluaran pasti ada, ya kan? Pengeluaran pasti ada, tapi jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan. Makanya ada pakar ekonomi pernah bilang, jangan pernah nyimpen 1 telur 1000 telur dalam 1 keranjang, karena kalau keranjang itu jatuh, ya udah telur yang kita punya bakal pecah semua. Artinya apa ketua? Artinya jangan sampai kita hanya mengandalkan kepada satu sumber rezeki, ya kan? Karena impian-impian kita banyak, nominal yang dibutuhkan itu banyak. Makanya ya udah kita banyakin yang namanya sumber pemasukan. Salah satunya kalau kita udah kerja, ya udah kita coba yang namanya berbisnis atau kita punya aset banyak ya, berbisnis, aset ya kan, terus punya usaha sampingan, freelance dan lain sebagainya gitu. Intinya kita harus memperbanyak sumber pemasukan. Nah, setuju gak yang tadi saya bilang? Setuju banget dong. Nah, salah satu sumber pemasukan yaitu apa? Kita membangun aset. Ya, di sini ada banyak gambar yaitu corporate. Ya, saya akan bahas corporate itu apa sih? Kita mempunyai sebuah perusahaan. Ya, Bapak Ibu misalkan punya produk yang Bapak Ibu temu dan diminati banyak banyak orang, sehingga lama kelamaan ini produk kita sebarkan ke seluruh Indonesia, yang pada akhirnya kita mempunyai sebuah perusahaan di mana karyawannya banyak, harus kita gaji, harus kita manage dan harus mempunyai sistem gitu kan. Tapi ya udah kita kalau misalkan mempunyai aset korporat, kita mempunyai sebuah perusahaan, udah pasti modal dan resikonya besar gitu kan. Resikonya kita ya udah kita gak bisa gaji karyawan, atau ada pencurian atau bangkrut dalam segi ekonomi dan lain sebagainya, dan balik modalnya lama gitu. Nah, terus ada yang namanya Alfamart atau Indomaret atau franchise gitu kan. Nah, franchise lah ya, Bapak Ibu misalkan beli sistem gitu. Beli sistem tuh Alfamart udah punya sistem, Bapak Ibu tinggal beli dengan nominal yang udah disediakan paket-paketannya. Ada tuh yang chicken kayak gitu ya kan. Ya udah sistem udah tersedia, tinggal kita mempunyai modal untuk bahan-bahannya. Ya udah pasti sama juga gitu. Modalnya besar, resikonya besar gitu. Karena belum ada yang namanya pesaing gitu kan. Dan balik modalnya juga lama. Terus kita usaha properti seperti kos-kosan, kontrakan gitu kan. Ya modalnya itu lumayan gede juga, bukan lumayan juga, itu gede banget gitu kan. Bahkan ratusan juta, yang lebih mahalnya ya miliaran gitu. Balik modalnya lama, itu berpuluh-puluh tahun. Ini aset, dan salah satunya ini yang terakhir, yaitu apa? Network marketing.
Kalau network marketing ini disebut yaitu apa? Modalnya relatif kecil dan gak ada yang namanya resiko. Karena pertama kita membeli sistemnya udah disediakan, bimbingannya udah ada, produknya udah ada, ya tinggal kita mempunyai modal yang udah disediakan oleh sebuah perusahaan network marketing. Kenapa disebut kecil? Ya karena kita cukup membelanjakan uang kita membeli produk dari sebuah perusahaan network marketing. Lalu udah pasti kita sebagai mitra resmi dari perusahaan network marketing tersebut. Makanya modalnya relatif kecil dan gak ada risiko rugi. Karena kita seumur hidup terikat kontrak dengan perusahaan tersebut dan kita tinggal jalankan. Nah ini sebuah aset ya. Sebuah aset sumber pemasukan yang mungkin Bapak Ibu butuhkan. Ya pertanyaannya, mana yang paling cocok untuk kita saat ini? Nah, Bapak Ibu punya impian, ya, tadi udah dibahas. Bapak Ibu punya keyakinan juga harus punya. Tinggal kita sambut yang namanya era baru. Ya, salah satunya, ya udah jangan kita nunggu modal gede untuk punya aset. Tapi ada yang namanya sebuah bisnis, yaitu apa? Network marketing dengan modal relatif kecil, gak nunggu gede, balik modal cepet, bahkan kita diuntungkan saat pertama bergabung juga, ya kan? Nah, makanya akan saya bahas yaitu modal yang relatif kecil di sebuah perusahaan network marketing untuk ya membereskan masalah-masalah yang kita punya dan mempercepat terwujudnya impian-impian kita yang tertunda. Oke, kita akan langsung bahas ke poin yaitu profil perusahaan dan legalitas ya. Salah satu perusahaan network marketing yang udah membantu banyak orang bisa lunas hutang, bisa mewujudkan impian-impiannya yaitu Berniaga Gemilang Nusantara. Nah, saya akan bahas semua kupas tuntas. Oke, nama perusahaannya ialah BGN. Ya, BGN ini bukan Badan Gizi Nasional ya, Bapak Ibu, tapi singkatan dari Berniaga Gemilang Nusantara. Nah, alamat lengkapnya kantor pusatnya di mana? Di kantor pusat Bandung, dekat Cileunyi ya, dekat jalan tol. Itu kantor pusat dari perusahaan BGN ini yang kita sedang jalankan. Nah, salah satu visinya yaitu apa? Ya, garis bawahnya yaitu ingin membantu ribuan mitra ya bangkit dari masalah ekonomi yang terpuruk menuju kehidupan yang diimpi-impikan. Nah, ini profil perusahaan dan visi misinya yaitu motonya. Nah, salah satunya motonya ini bagus banget Bapak Ibu, yaitu kita mengajak bergerak ya. Nah, ketika bergema dengan hasil boom ya, orang lain melihat perubahan dari kehidupan kita saat ini. Nah, singkatnya ini owner dari perusahaan BGN namanya Bapak Haji Suroto Zapir, atau lebih dikenal dengan Eyang atau Engkong para leader ya, yang dimana beliau udah menjujuki ya berbagai bisnis ya, dan ketika beliau menginjak sebuah bisnis udah dipastikan beliau menjadi orang nomor satu dari segi prestasi, hasil dan ilmunya. Nah, beliau dari owner sebuah perusahaan yaitu namanya BGN yang sedang kita jalankan. Nah, alhamdulillah dari segi legalitas udah aman ya, dari MUI, dari CUPL, AP2LI. Jadi kita menjalankan bisnis ini udah teramankan. Jadi ya tinggal kita nikmatin dan berjuang untuk merubah kehidupan kita di bisnis BGN ini. Nah, kita lanjut ke produk ya. Jadi BGN ini bergerak di bidang penjualan langsung, yang dimana menyediakan produk ini ya menunjang kita sebagai mitra untuk bisa mendapatkan penghasilan. Jadi BGN ini lahir sebagai perusahaan penjualan langsung yang tujuannya produk yang ada di perusahaan BGN ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat sehingga ya daya beli masyarakat meningkat dan ekonomi semakin jauh lebih baik lagi. Nah, produknya terbagi di 3 segmen. 1 kesehatan, 2 kecantikan, 3 pertanian. Nah, BGN hadir ya sebagai solusi bagi orang-orang yang ingin kehidupannya berubah, bagi orang-orang yang ingin masalahnya beres, bagi orang-orang pula yang ingin impiannya terwujud. Salah satunya ini ada 2 orang ya, sebenarnya banyak gitu, cuman ini 2 orang lebih fenomenal karena mewakili semua latar belakang gitu kan. Ada pertama seorang santri, nah, Kang Isan, terus satu lagi itu anak tukang kayu bakar ya kan, namanya Kang Dani Abdul Ghani. Nah, beliau adalah bukti nyata keberhasilan di bisnis BGN bersama komunitas ini. Nah, sekarang akan kita bahas bagaimana caranya BGN bisa memberikan potensi rezeki kepada mitra.
Ya kan? Jadi keuntungannya tuh yang sampai ratusan juta bahkan miliaran tuh dari mana sih? Akan kita bahas sekarang. Ya kan? Kita sering nemu rokok harga jual di warung, pembeli nih, kita sebagai pembeli 20.000 sebungkus. Anggap kita beli di warung 20.000. Kira-kira saya mau tanya nih ke Bapak Ibu, dari pabriknya langsung apakah harga rokok 20.000? Pasti kurang, bener gak? Pasti jauh lebih murah. Kenapa nyampe ke tangan kita 20.000? Karena melalui alur distribusi yang sangat panjang. Nah, produk-produk yang kita sering temui di luaran sana, ya kan, yang diiklanin, itu namanya produk konvensional. Oke, nah ini kan sistemnya. Jadi dari pabrik misalkan harganya 5.000, turun ke distributor jadi 7.000, turun ke agen jadi 10.000, turun ke grosir jadi 15.000, turun ke warung jadi 20.000. Nah, nyampe ke tangan kita konsumen jadi ya 20.000. Nah, ya kan? Belum lagi biaya promosi. Kita bisa kenal seperti misalkan sampo, mohon maaf nih kita sebut merek seperti sampo Pantene, itu mereka butuh yang namanya biaya promosi, dan biaya promosi itu bukan murah, mahal, karena nyewa artis, ya kan, pasang baliho di jalanan itu mahal gitu kan, per bulannya berapa, apalagi di TV per sekian detik ratusan juta gitu. Nah, maka keuntungannya dibagi-bagi gitu, jadi ngasih keuntungannya comot-comot lah gitu kan, sedikit-sedikit. Nah, kalau barang-barang atau produk yang ada di BGN ini langsung gak melalui alur distribusi terlebih dahulu. Namanya juga sistem penjualan langsung, bukan sistem konvensional. Jadi produk yang ada di BGN langsung dari mitranya langsung ke mitra usaha. Oke, dari pabrik ke perusahaan langsung ke mitra usaha. Jadi gak melalui alur distribusi terlebih dahulu yang panjang tuh. Ya, jadi keuntungannya langsung kepada kita sebagai mitra. Yang tadinya keuntungan buat nyewa artis, buat nyewa baliho, buat iklan di TV, buat alur yang panjang tadi, langsung kepada kita sebagai mitra usahanya. Nah, makanya keuntungan atau bonus atau rejeki yang kita dapatkan di BGN ketika udah jadi mitra usahanya itu sangat-sangat besar. Nah, makanya jangan aneh ya, kenapa BGN ini memberikan motor, mobil, rumah, bahkan ya perubahan nasib yang luar biasa, karena inilah sistem kenapa kita diuntungkan. Nah, terus materi selanjutnya adalah langkah bergabung dan mengembangkan bisnis BGN Agripreneur itu seperti apa. Pertama, register, kedua belanja, ya kan, ketiga follow roadmap team atau mengikuti bimbingan peta jalan perusahaan dan komunitas, ya kan. Nah, Bapak Ibu nanti bakal diarahkan menjadi konsumen. Jadi Bapak Ibu gak bergabung di bisnis ini pun tetap jadi konsumen sebuah produk, sebuah perusahaan. Ya kan, cuman bedanya kalau kita belanja produk-produk yang di luaran, kita hanya dapat barangnya aja, kita keluar duit dapat barang, gak dapat hak usaha. Tapi kalau di bisnis ini kita sebagai konsumen sekaligus sekaligus jadi mitra usahanya. Jadi kita punya kesempatan untuk memasarkan barangnya, untuk membangun bisnisnya. Nah, maka pertanyaannya adalah Anda atau kita nih memiliki kebebasan. Kalau kita punya waktu luang atau sedikitnya 1-2 jam per hari, pertanyaannya apakah hanya ingin menjadi konsumen produk BGN saja atau ikut mengembangkan bisnis atau membangun tim, kita berbisnis jadi pengusaha di BGN gitu. Itu kembali lagi ke Bapak Ibu. Yang pertama ada registrasi. Nah, jadi Bapak Ibu mau usaha atau Bapak Ibu mungkin pernah sekolah dong. Dulu ada namanya proses registrasi. Ya, jadi siswa, ya kan. Nah, sama dalam berbisnis pun ada namanya akad registrasi. Nah, registrasi ini nominalnya berapa sih? 100.000. Nah, 100.000 ini bukan uang hilang Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu dapat apa? ID kemitraan, dapat website, dapat starter kit, dapat katalog produk, dapat PDF dan lain sebagainya. Intinya apa yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu 1 rupiah pun itu akan dikasih barang atau hal yang baik oleh perusahaan. Nah, salah satunya registrasi 100.000, nanti Bapak Ibu cukup isi formulir. Nah, formulir ini melengkapi data yang berikut ini. Banget nih email, karena setelah diproses Bapak Ibu setelah menjadi mitra dari BGN, ini akan dapat notifikasi ke email. Nah, itu email notifikasinya berupa ID kemitraan kita. Nah, terus nomor rekening harus atas nama kita pribadi. Bapak Ibu daftar atas nama A, ya rekeningnya atas nama A. Karena nanti untuk bonus harian, mingguan, bulanan beserta rezeki yang lainnya itu masuk langsung ke rekening kita. Gitu. Nah, terus yang ketiga, 3 hal yang paling penting dari formulir ini yaitu ahli waris.
bisnis ini dapat diwariskan. Bukan hanya yang diwariskan usahanya, tapi rezeki yang udah kita rasakan dan lagi kita perjuangan itu ngalir ke ahli waris. Nah, makanya 3 hal yang paling penting di formulir ini Bapak Ibu harus teliti untuk pengisiannya. Nah, langkah kedua untuk tata cara bergabung jadi mitra BGN ya, yaitu memilih paket pendaftarannya ya, pilihan paket belanja. Jadi Bapak Ibu nanti perusahaan udah sediakan berbagai pilihan paket. Nah, cuman setiap paket yang kita ambil berbeda nominalnya, berbeda dapat produknya, dan berbeda pula dari potensi rezeki yang akan kita dapat. Nah, saya akan bahas di PN sekarang ya. Nah, untuk paket pertama, saya bakal jelasin dari materi pertama sampai materi terakhir itu pakai bahasa bayi ya Bapak Ibu, biar mudah dipahami, simple didengarnya. Nah, yang pertama namanya paket basic. Basic ini disebutnya satu paket. Berarti kalau satu paket disebutnya satu hak usaha. Ingat ya Bapak Ibu, satu paket, satu hak usaha. 3 paket, 3 hak usaha. 7 paket, 7 hak usaha. 15 paket, berarti betul 15 hak usaha. Nah, paket basic nominalnya berapa sih Mas Yu? Nominalnya 2 juta. Nah, 2 juta. Kok yang 100 ribunya itu apa Kang? Registrasi yang tadi di atas. Nah, 2 juta ini tentunya bukan uang hilang juga. Registrasi di kita bakal dapat yang tadi kan. Berarti yang 2 juta pun kita bakal dikasih apa? Dikasih produk sama perusahaan. Nah, produknya 12 box. Oke? Satu paket produknya 12 box. Berarti kalau 3 paket tinggal dikaliin 3. 12 kali 3, 12 kali 7, 12 kali 15. Simple ya? Mudah? Oke, kita lanjut. Potensi rezekinya. Untuk potensi rezekinya, ya sama juga, kita hitung-hitungannya kayak nominal sama sama produk deh gitu kan. 2 juta kali 1 2 juta, 2 juta kali 3 6 juta, 2 juta kali 7 berapa, 2 juta kali 15 berapa. Produknya pun sama, 12 kali. Nah, potensi rezekinya pun dari share point. Apa itu share point Kang? Nah, nanti akan dibahas. Nah, yang simpelnya gini, ada share point motor cash 20 juta, mobil cash 150 juta, Fortuner cash 500 juta, rumah 1 miliar, sama uang tunai 1,5 miliarnya. Kalau misalkan kita ambilnya satu paket, itu kita potensinya dapatnya 1 kali semuanya. Pukul rata ya. Kalau misalkan kita ambilnya 3 paket, tinggal dikaliin 3. 7 kali 7, 15 kali 15. Gitu ya, mudah dipahami? Oke, mantap. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, terus ada yang bilang, modalnya kok besar Kang? Nah, sekarang tinggal kita jawab balik. Dibanding dengan apa? Ini ada 3 gambar ya, yaitu tambal ban, terus buka usaha sembako, terus jualan keliling gitu. Modal 2 sampai berapa nih gitu ya. Dan ada 3 pertanyaan juga, dengan usaha jenis apa kalau dibandingin ya. BGN ini dibandingin dengan usaha apa yang sama potensi rezekinya miliaran, dan ada jenjang karir serta bimbingannya ya. Potensinya berapa gitu yang Anda kerjakan dengan dibandingkan BGN. Terus balik modalnya berapa lama gitu ya, tambal ban balik modalnya berapa lama ya kan, usaha sembako dan ya usaha yang lainnya lah dengan modal yang sama oleh BGN gitu. Nah, 3 pertanyaan ini boleh dijawab Bapak Ibu. Nah, itu dari segi cara bergabung gitu kan. Itu keuntungan-keuntungannya, cuman kalau kita kupas nanti banyak lah rezeki-rezeki yang sudah disiapkan oleh BGN ini. Nah, pada intinya apa yang harus kita lakukan setelah bergabung? Nah, Bapak Ibu tinggal melakukan yang namanya konsep PCA. PCA ini singkatan. P-nya itu pakai, C-nya itu cerita, A-nya itu arahkan. Jadi ketika Bapak Ibu bergabung di bisnis ini terus dapat produk, jangan dulu dijual. Karena kita akan menggunakan yang namanya sistem bisnis. Kecuali kalau misalkan Bapak Ibu suka jualan, boleh. Nanti kalau misalkan butuh lagi ada yang namanya paket RO, dapat produk yang lebih murah. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau jadi pembisnis di usaha ini, mau dapat rezeki miliaran, pakai rumus yang namanya PCA. P-nya itu pakai produknya, ya. Bahasa Prancisnya itu leg-leg lah ya kan, supaya ya Bapak Ibu merasakan sendiri gitu, bukan kata orang, bukan kata katalog, tapi Bapak Ibu yang udah merasakan bermanfaatnya produk BGN ini.
Oke, terus yang pertama ada komisi penjualan harian atau penjualan paket. Ya, jadi ketika Bapak Ibu arahkan ke mentor atau ke pertemuan, mentor yang bantu jelasin capek-capek dari A sampai Z, anggap contoh, ini bayang-bayangin aja ya. Ini saya kasih pakai ilustrasi atau cerita. Ada si A, teman Bapak Ibu, yang penasaran nih dengan produk yang dipakai Bapak Ibu. Ya kan kelihatan perubahannya. Nanya, dijelasin sama siapa sekali lagi? Sama mentor. Mentor bantu jelasin, alhamdulillah si A ini bergabung dan mengikuti yang namanya belanja. Belanjanya si A ini ikut-ikutan. Ketika Bapak Ibu ambilnya satu paket, sama juga lah. Saya juga ngambil yang satu paket. Kalau ibunya ngambil 3 paket, saya juga ngambil yang 3 paket. Cuman karena ibunya yang satu, ya udah saya ngambil yang satu paket. Nah, ketika si A ini ngambilnya satu paket, Bapak Ibu nanti dikasih bonus. Nah, jadi sodako informasi, Bapak Ibu dapat rezeki. Dikasih bonus berapa? 200.000 dari satu paket. Ingat ya, dari satu paket, bukan orang. Oke, 200.000 ini namanya bonus harian, dibayar harian. Kecuali hari Sabtu dan Minggu langsung masuk ke rekening. Dan ini ada paket premium. Anggap ya tadi si A lanjut ke si B. Si B ini penasaran misalkan tentang sistem bisnisnya lah. Karena BGN ini bukan hanya sampai ke Bapak Ibu tapi sampai ke banyak orang seluruh Indonesia, seluruh dunia. Makanya yang tahu BGN semakin lama pasti semakin banyak. Ya kan? Nah, lihat Bapak Ibu status tentang bisnis ini, terus tanya, oh bisnisnya seperti apa sih? Saya juga butuh, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya penghasilan, pengen tahu lah, ya kan? Nanya-nanya nih ke kita. Karena kita sebagai mitra baru, belum tahu apa-apa, ada admin mentor, ada apa? Ada mentor. Ingat ya, kita punya mentor. Ya, mentor kita bantu jelasin. Ya kan, Alhamdulillah si B ini paham. Cuman si B ini orangnya gak ikut-ikutan. Tapi si B langsung ngambil yang 3 paket, contoh. Karena 1, 3, 7, 15 itu berbeda kan. Potensi rezeki yang akan kita dapat berbeda. Si B ini ngambil yang 3 paket. Bonus harian ke Bapak Ibu bukan 200.000 lagi. Tapi 200.000 kali 3. Ingat ya. Jadi bonus harian ini bukan dihitung dari orang. Tapi dari paket masing-masing mereka ambil. Kalau misalkan ngambil satu paket, 200.000 kali 1, 3 paket 200.000 kali 3, 200.000 kali 15, 200.000 kali 7 sesuai pilihan paket yang diambil. Dan ini namanya bonus harian. Tapi sebenarnya rezeki di bisnis ini atau bonus di bisnis ini tuh banyak banget. Ada belasan lah ya kan. Cuman kita jelasin 3 dulu lah, tipis-tipis dulu. Ya tadi baru bonus harian, sekarang mingguan sama share point. Share point itu apa? Reward lah ya kan. Tapi bukan reward, tapi ini share point bener-bener 100% cash. Ya, saya akan bahas 2 lagi sisa bonus yang akan saya jelasin malam ini. Yang kedua ada yang namanya bonus mingguan. Kalau bonus mingguan ini ya udah pasti dibayarnya mingguan. Nah ini bisnis ini menggunakan yang namanya sistem grup. Ya, grup yang dimana ketika ada 2 orang nih, 2 orang masing-masing ya kan, dari teman yang udah kita ceritakan dan mentor bantu jelaskan, masing-masing mereka ambil satu paket, maka terjadilah satu pasang. Ingat ya, satu paket tambah satu paket, satu pasang. Oke, maka Bapak Ibu dibayar lagi sama perusahaan 100.000 rupiah cash. Nah, ketika udah terjadi 2 pasang paket, Bapak Ibu dibayar 200. Ketika udah terjadi 3 pasang paket, Bapak Ibu dibayar 300. Meskipun orangnya satu, tapi terpasangnya. Oke, ini bonus disebut pasangan boleh lah ya kan. Tapi ini yang dihitungnya paket sesuai nominal yang dikeluarkan, yaitu batas maksimalnya 15 pasang atau 1.500.000. Nah, terakhir ini ada yang namanya peringkat share point. Nah, ini kalau di perusahaan atau bisnis yang ada nih kayak BGN ini, itu mereka disebutnya reward. Tapi kalau bisnis ini share point. Poin yang udah kita dapat itu ditukar berupa uang cash 100%. Bukan reward. Reward itu hadiah. Tapi kalau bisnis ini share point, yaitu dari keringat kita dibayar perusahaan sangat mahal. Ya, yang dimana tadi ingat ya, saya kasih ilustrasi dari bonus harian. Kalau kita berhasil bercerita ke satu orang itu ngambil satu paket, kita dapat bonus harian 200.000 plus 1 poin. Ya, ngambil yang 3 paket, 200.000 kali 3 plus 3 poin.
ngambil 7 paket 200.000 kali 7 plus 7 poin. Ngambil juga yang 15 paket 200.000 kali 15 plus 15 poin. Itu opsi pertama dari kita cara dapat poin. Itu opsi pertama atau cara pertama. Ingat, bisnis ini yaitu bisnis grup. Makanya ada slogan, yaitu apa? Modalnya murah. Ya, modalnya murah gak? Murah kalau misalkan kita bandingin dengan hasil yang bakal kita dapat. Caranya mudah, ya kan? Kerjanya berjamaah. Nah, hasilnya berkah berlimpah. Maksudnya kerja berjamaah tuh kayak gimana? Jadi poin ini Bapak Ibu kumpulkan, Bapak Ibu dapat bukan dari sendiri, tapi dari mentor, dari timnya teman-teman, ya kan? Karena nanti bakal ada mentor yang siap bantu, bakal ada tim. Nah, makanya ini omset ini omset grup. Nah, simpel aja langsung ke 50 pasang paket atau grup A dan grup B. Nah, 50 pasang paket ya, inget ya, bukan orang. Meskipun orangnya cuma satu atau dua, ya kan. Yang penting ada 50 pasang paket dan dikumpulkan bareng-bareng, ya kan. Bapak Ibu dapat motor cash atau uang tunai senilai 20 juta. Nah, itu 50 pasang paket. Lanjut lagi, kok lanjut sih Kang? Gitu kan? Iya betul, karena bisnis ini merupakan sebuah bisnis yang dimana menggunakan sistem akumulasi tanpa batas waktu. Tidak ada riset, tidak ada angus, makanya bisnis ini bisa diwariskan. Gitu kan? Ketika udah dapat 20 juta, lanjut lagi, ini ada gambarnya, dapat ke 150 juta, 500 juta, 1 miliar, 1,5 miliar. Ingat ya, yang dihitung bukan orang, tapi paket dan akumulasi tanpa batas waktu, bahkan bisa diwariskan. Nah, ini ada yang namanya rumus. Rumus yang digunakan hanya untuk mitra-mitra di bawah komunitas SBT. Kita gimana caranya kita dapetin 3,17 miliar, ya kan? Atau 3 miliar 170 juta. Kita dapat motor cash, mobil cash, rumah cash dalam waktu kurang lebih dari 2 tahun, yaitu 15 bulan. Kita bakal dapat. Gimana caranya? Nanti ini saya bahas sesuai yang ada di video, yaitu rumus IMC kuadrat. Nah, IMC kuadrat itu maksudnya gimana? Itu singkatan dari kita cukup mengajak atau cukup mengenalkan atau cukup berhasil menjual 2 paket saja dalam 1 bulan. Bulan kedua gimana? Gak perlu. Bulan ketiga gimana? Gak perlu. Bulan keempat gimana? Gak perlu. Bahkan sampai 1000 bulan ke depan pun gak perlu. Nah, kita main hitung-hitungan ya buruk-burukan di bisnis ini. Bagaimana caranya kita kerja malas atau bahkan kita kerja santai pun tetap dibayar mahal oleh BGN. Sebelum saya bahas, saya mau tanya nih, kalau misalkan Bapak Ibu jualan bakso, dalam 1 bulan cuman berhasil ngejual 2 mangkok saja. Kira-kira nih, cukup atau tidak? Ya kan, dalam 1 mangkok saja keuntungannya berapa gitu kan, apalagi ini 1 bulan cuma ngejual 2. Atau pertanyaan kedua, Bapak Ibu sebagai sales counter, sales handphone, sales motor, sales mobil, ya kan, dalam sebulan cuma closing 2 mobil. Ini hitungan bulan. Bulan ke depannya bahkan puluhan tahun ke depan gak ngejual lagi. Kira-kira gimana nasibnya? Ya udah pasti dipecat, bener kan? Nah, itu bandingan. Tapi di bisnis ini beda. Gak ada yang namanya gak cukup, gak ada yang namanya dipecat. Bisnis ini cukup ajak 2, cukup mengenalkan 2, cukup menjual 2, Bapak Ibu bisa dapat 3 miliar 170 juta. Gimana caranya? Saya akan bahas sekarang. Bulan pertama Bapak Ibu cukup mengenalkan 2 orang. Dari sekian banyaknya yang mau tahu, pasti lebih dari 2 orang itu pasti. Yang mau tahu tentang produk, yang mau tahu sistem bisnis ini seperti apa. Karena sekali lagi BGN ini dikenal bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Anggap misalkan dari sekian teman, saudara, keluarga Bapak Ibu yang mau bergabung ke bisnis ini, Bapak Ibu tolak semua dan cukup terima 2 orang aja. Ya, bukan masalah serius atau enggak, kita pengen buktiin. Kita cuma terima 2 partner bisa aja nasib kita bakal berubah seperti apa. Ya, ini tabelnya ada. Di bulan pertama ada 1 poin di kiri, 1 poin di kanan. Di bulan kedua, Bapak Ibu sekali lagi cukup diem saja, liatin bagaimana keajaiban dari IMC kuadrat ini. Gitu kan? Bulan kedua ini yang dilakuin siapa? Yang dilakuin dari 2 orang yang Bapak Ibu kenalin, yaitu anggap namanya si A dan si B. Si A dan si B juga sama, kita instruksikan
kita buktiin bahwa ngajak dua dalam bulan pertama kita bergabung bahkan selamanya bakal dapat apa. Oke, tabel ketiga. Nah, si A dan si B diam aja, ya kan? Tapi yang diajak dari si A 2 orang sama si B 2 orang ini melakukan hal yang sama. Kalau ini terduplikasi dalam 15 bulan saja atau 1 tahun lebih 5 bulan, ya kan? Di bulan ke-7 Bapak Ibu bakal dapat motor cash 20 juta. Ya, di bulan kedua, di bulan ke-10 nih ada yang warna merah, Bapak Ibu dapat mobil cash 150 juta. Di bulan ke-12 pas 1 tahun Bapak Ibu dapat rezeki 500 juta. Bapak Ibu di bulan ke-14 ditambah lagi sama perusahaan 1 miliar. Dan tepat genap dalam 15 bulan Bapak Ibu dapat 1,5 miliar lagi. Ya, jadi ini berjenjang seiring dari angka dari marketing plan yang udah disediakan oleh perusahaan. Bapak Ibu nominalnya berapa? 3 miliar 130 juta. 170 juta, mohon maaf. Bapak Ibu tahu gula? Nah, gula manis. Nah, seperti obrolan saya lah tadi manis. Makanya kita sekarang mau telan pil pahit saja. Kita pahit-pahitin. Jangan ngobrolin manis. Kalau semua manis ya pasti semua mau. Tapi kalau pahit-pahitin aja kita mau gak? Kita mulai hitung-hitungan ya. 3 miliar 170 juta atau kita dapat motor, mobil, rumah di bis ini. Kalau enggak dalam waktu 1 tahun, tadi hitung-hitungan 1 tahun ya, kita cukup berhasil menjual 2 paket, ya kan? Biarkan sistem bekerja dan kita lihat dalam 15 bulan atau 1 tahun lah, anggap kita dapat semua itu. Anggap kita dapatnya 2 tahun, berarti ngajak 1 bulan dalam per 2 tahun. Oke, kalau misalkan kita dapat rezeki 3 miliar 170 juta dalam 2 tahun, ya udah nominalnya ini nih. Ya, 1 bulan berarti kita sebanding dengan digaji 264 juta. Paling lama kita dapat semua ini itu 120 bulan. Berarti tinggal dikaliin aja 120 bulan itu berapa tahun? Yaitu 10 tahun. Ya, 10 tahun kita dapat di bisnis ini 3 miliar 170 juta, kita tetap untung. Karena sebanding dengan dibayar 26 juta per bulan. Sekali lagi, akumulasi tanpa batas waktu dapat diwariskan dengan modal 1 kali seumur hidup. Bahkan itu pun kita dapat produk yang dimana produk itu bermanfaat. Dan kalau misalkan kita jalankan bisnisnya, inilah rezeki yang udah disediakan oleh perusahaan. Tinggal kita jemput, tinggal kita bawa perubahan untuk keluarga kita. Dan penutup, yaitu apa? Semua bonus yang udah disediakan oleh BGN ini 100%. Bahkan kalau saya bilang 1000% cash. Gak ada yang namanya wajib unit, gak ada yang namanya mohon maaf nih, tahan-tahan surat-surat penting. Makanya bisnis ini gak ada yang namanya reward. Makanya 100% cash. Ingat ya, cash. Lebih enak mana? Riba atau cash? Sekali lagi, enak mana? Riba atau cash? Kalau Bapak Ibu mau semuanya cash, bergabunglah bersama BGN. Kondisi Anda, ya kondisi kita lah ya. Kondisi kita saat ini, ya yang banyak hutang, yang banyak masalah, yang banyak impian-impian belum terwujud, adalah keputusan kita di masa lalu. Ya, keputusan kita yang lalai, keputusan kita yang malas, keputusan kita yang salah ambil langkah untuk terjerumus ke hal-hal negatif, ya kan? Maka hasil kita saat ini ya sebanding dengan keputusan kita di masa lalu. Tapi semua orang punya masa lalu. Semua orang juga punya masa depan. Masa depan kita pengen cerah gak? Pengen lebih baik gak? Pengen lunas utang gak di masa depan? Pengen punya mobil rumah gak di masa depan? Pengen. Maka tentukan dengan keputusan kita saat ini. Keputusan kita saat ini bergabung di bisnis ini menentukan hasil, rezeki, kondisi masa depan kita di masa yang datang. Bapak Ibu, nah saya mau tanya lagi nih, atau kita ajak refleksi ya. Bapak Ibu ada di tangan kiri itu ada yang ini gak pakai jam. Itu jarumnya berputar gak? Berputar. Coba nominal yang Bapak Ibu beli untuk beli jam itu berapa? Ada yang mahal, ada yang murah, bener gak? Yang paling mahal ada yang ratusan juta. Cuman bukan masalah mahal atau murahnya yang kita beli dari jam. Tapi melihat jam itu adalah melihat waktu. Melihat waktu adalah melihat kondisi. Melihat kondisi adalah salah satunya melihat keluarga. Jangan sampai kehidupan kita yang lebih baik itu lama datangnya. Jangan sampai
nanti ketika kita udah lunas hutang, ya kan, udah bisa punya segalanya, orang-orang yang kita sayang udah gak ada. Mumpung masih sehat, mumpung orang-orang yang kita sayang masih ada, gunakan waktu ini untuk lebih baik. Maka penundaan ini sangat-sangat buruk menurut saya, ya kan? Karena kita gak ada yang tahu kita dipensiunkan kapan, orang-orang yang kita sayang dijemput kapan, bahkan kita sendiri pun dijemput kapan, gak ada yang tahu. Saat ini, detik ini, jam ini, ambil keputusan terbaik, bergabung bersama BGN, dan amankan posisi di paket terbaik menurut Bapak Ibu. Langkah pasti menatap ke depan, kami hadir membawa harapan. Dengan tekad dan kerja bersama berniaga demi Nusantara, kami bangun masa depan. Dengan hati dan kepercayaan, inilah kami berniaga gemilang, menjadi terang di setiap peluang, bersatu padu membangun bangsa. PT Berniaga Gemilang Nusantara. Inovasi jadi pijakan kuat, integritas jadi langkah yang tepat. Di tiap sudut negeri tercinta, kami hadir bawa cahaya dari tanah air untuk dunia. Kami berkarya tanpa henti jua. Inilah kami berniaga gemilang, menjadi terang di setiap peluang, bersatu padu membangun bangsa. PT Berniaga Gemilang Nusantara, bersama melangkah, tiada kata menyerah. Gemilang Nusantara, kebanggaan kita semua.